Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu di dalam ruang virtual, kembali dalam kelas fisika. Uh, Walaupun kita masih berada dalam suasana ini ya, libur sekolah maksudnya, bukan libur belajar ya. Kita tetap harus menyadari posisi kita hari ini adalah pelajar. Pelajar itu tugasnya ya belajar. Dengan berbagai keadaan kita masing-masing, kita harus tetap menunaikan apa yang harus kita tunaikan ya, apa yang menjadi kewajiban kita. Tentu kita berharap mudah-mudahan pertemuan kita di ruang virtual hari ini adalah pertemuan yang diberkahi oleh Allah, pertemuan yang bisa mendatangkan ilmu yang bermanfaat, sehingga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan kebaikan, barokah dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Ananda sekalian, beberapa hari yang lalu Bapak sudah memberikan bahan materi, dan bahan itu Bapak minta kalian buat ringkasannya. Alhamdulillah ringkasannya itu sudah Bapak rekap ya, Bapak kumpulkan. Insya Allah Ananda nanti bisa lihat nilainya berapa gitu ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas materi yang kemarin kalian ringkas. Harapannya Ananda sebelumnya ada membaca, sehingga ketika nanti Bapak jelaskan, Ananda bisa memahami dengan mudah. Kalau memang nanti dalam penjelasannya ada yang kurang paham, nggak apa-apa, silakan kalian catat, nanti bisa langsung bertanya kepada Bapak gitu. Nah, Ananda sekalian, judul materi kita hari ini adalah kinematika gerak lurus ya. Kinematika gerak lurus. Siapa nanti yang dapat jawab pertanyaan yang Bapak ajukan, nanti Bapak kasih nilai tambahan ya. Itu. Jadi sediakan alat tulisnya, bukunya. Kemudian nanti bagi siapa-siapa yang Bapak tanya, misalnya Bapak tanya Dwi Nanda Putri, atau Deni Saputra, atau Rizky Ayanagea, Bapak tanya misalnya, kalian jawab, berusaha jawab gitu. Karena setiap orang yang Bapak tanya, walaupun acak, walaupun tidak semua, nanti Bapak kasih nilai tambahan. Nah, supaya nanti beda antara orang yang cuma diam saja dengan orang yang aktif dalam proses pembelajaran. Baik, materi kita hari ini adalah kinematika gerak lurus. Apa itu kinematika? Kalau kita lihat dari asalnya ya, kinematika ini sebenarnya adalah cabang dari ilmu fisika ya. Jadi ilmu fisika itu kan banyak cabangnya nak, ilmu fisika itu. Ya, ilmu fisika itu ada tentang listrik, ada tentang atom, ada tentang optik, ya kan? Ada tentang energi, ada tentang kalor, ada tentang fluida. Banyak hal ya yang dipelajari di dalam ilmu fisika. Karena pada prinsipnya ilmu fisika itu adalah ilmu yang disusun sedemikian rupa untuk memahami perilaku alam, ya, gejala-gejala yang diamati oleh manusia di dalam kehidupan, ya. Baik dalam ruang lingkup yang sempit seperti misalnya kehidupan kita sehari-hari gitu ya, apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, maupun dalam ruang lingkup yang lebih luas seperti misalnya kosmologi, ilmu yang membahas tentang alam semesta dan seterusnya. Itu adalah bahasan ilmu fisika. Nah, dari sekian banyak bahasan ilmu fisika itu, fisika juga membahas apa yang disebut sebagai gerak gitu. Jadi ilmu fisika yang membahas tentang gerak ya, ini disebut dengan mekanika. Nah, ini mekanika. Jadi apapun yang kalau ditinjau geraknya, kecepatannya, lajunya, kemudian bahkan energinya, waktu tempuhnya, perilaku geraknya, bentuk lintasan geraknya,
itu adalah bagian dari cabang ilmu fisika yang membahas tentang gerak, ya. Nah, ilmu fisika yang membahas tentang gerak itu namanya mekanika. Nah, di dalam ilmu mekanika itu ada dua dia, nak. Ada yang kinematika, ya, kinematika. Satu lagi ada yang disebut dengan dinamika. Nah, gitu. Apa bedanya? Kalau nanti kinematika, ya, kinematika yang hari ini kita pelajari, ini belajar ilmu gerak juga, tetapi nanti kita tidak membahas penyebab benda bergerak. Nah, jadi pada ilmu kinematika kita tidak meninjau penyebab benda bergerak gitu. Nah, penyebab benda bergerak itu apa sih? Kita kan tahu penyebab benda bergerak, ya, penyebab benda bergerak itu adalah gaya, ya. Gaya. Apa itu gaya? Gaya itu ya tarikan atau dorongan, ya. Kan itu yang sudah kita pelajari waktu SMP. Tarikan, dorongan, itu adalah gaya. Nah, gayalah yang menyebabkan benda bergerak. Kan tidak mungkin misalnya ada batu terletak di lantai misalnya begitu. Nggak ada sebab, nggak ada apa-apa, tiba-tiba dia lompat. Wow, itu mustahil ya kalau tidak ada yang mendorongnya atau menariknya. Dan itu akan aneh sekali gitu loh. Tiba-tiba kita masuk ke dalam rumah, nggak ada orang, di ruang tamu ada gelas, tanpa ada penyebabnya tiba-tiba gelasnya lompat-lompat, tweng, 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 tweng. Nah, ini kan nggak lucu gitu. Bagaimana mungkin sesuatu itu bisa berpindah kalau tidak ada penyebabnya? Nah, kalau dalam ilmu fisika, penyebab benda bergerak itu pasti ada. Apa itu? Gaya gitu. Apa itu gaya, nak? Tarikan atau dorongan. Nah, jadi di dalam kinematika itu kita belajar tentang gerak tanpa kita tinjau gaya. Nah, tanpa melibatkan penyebab benda bergerak, yaitu gaya. Jangan lupa ya. Jadi kinematika itu adalah cabang dari ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak tanpa kita meninjau konsep gaya. Nah, berarti kalau dinamika ini apa? Dinamika ini berarti cabang ilmu fisika, bagian dari mekanika, yang mempelajari tentang gerak dengan meninjau penyebab benda itu bergerak. Nah, penyebab benda itu bergerak apa? Gaya. Nah, berarti di dalam bahasan dinamika, kita nanti akan bahas tentang gaya gitu. Kita bahas tentang gaya. Tapi kalau di dalam kinematika, gaya itu nggak muncul. Jadi paham ya apa itu arti kinematika. Nah, secara khusus yang kita pelajari di kelas 10 adalah kinematika gerak lurus. Berarti kinematika gerak lurus itu artinya apa? Kita akan belajar benda-benda yang bergerak lurus tanpa kita memperhatikan kenapa benda itu dapat bergerak lurus gitu. Paham ya? Oke, itu yang pertama. Nah, yang berikutnya, di sini Bapak buat penjelasan. Suatu benda dikatakan bergerak bila kedudukannya selalu berubah terhadap suatu acuan. Nah, jadi kalau misalnya di sini ada orang ya, ada orang. Dia posisi awalnya di sini nih. Kita bilang ini misalnya posisinya di titik A. Nah, acuannya kan di ini acuan. Dalam fisika itu acuan namanya kerangka koordinat. Nah, tapi lebih jauh nanti kerangka koordinat itu dibahas di kelas 11. Ini orang kalau dia tetap ini kayak Upin Ipin ini ada rambutnya. Nah, ini orang kalau dia tetap di posisi A, kira-kira disebut bergerak enggak? Ya, tidak bergerak. Kenapa? Karena dia di situ aja. Nah, dia baru dikatakan bergerak kalau dia berpindah. Karena memang arti dari gerak itu adalah ada yang berpindah gitu. Jadi intinya sederhananya begitu. Arti gerak itu ya berpindah. Jadi kalau misalnya si orang ini bilang aku gerak dah woi, gerak. Nyatanya dia tetap di A, berarti dia sebenarnya tidak berpindah ya. Sebenarnya dia tidak bergerak karena dia tidak berpindah. Tapi kalau misalnya
Dia awalnya di A, lalu nanti dia di B nih. Nah, ini dia sampai di sini. Nggak pun dia ngomong, aku berpindah dah woi. Kalau nyatanya dia udah berada di B, sebenarnya dia itu sudah bergerak. Nah, makanya di sini kita perlu paham ya bahwa gerak itu kalau ada yang berpindah. Nah, bagaimana caranya biar dia mau bergerak? Memang kalau dalam tinjauan dinamika, ya karena dia mengeluarkan tenaga, melangkahkan kakinya untuk berpindah. Kalau dia nggak ngelangkahkan kaki, nggak mengeluarkan tenaga, dia kan nggak berpindah ya. Nah, bagaimana caranya dia biar bisa mengeluarkan tenaga ya? Dia harus memang mau berpindah. Kalau dia nggak mau berpindah, walaupun tenaganya kuat, dia nggak akan bisa berpindah. Sebaliknya, kalau dia memang mau berpindah, tapi dia nggak ada tenaga, lemes, mungkin nggak makan 7 hari, misalnya begitu, ya dia akan tidak berpindah. Makanya ini menarik ya Nanda, kalau kita hayati, ya sebenarnya begitulah kehidupan. Kalau kita mau berubah, kan tadi gerak ya, gerak itu kan berpindah, berubah posisinya. Jadi berpindah itu artinya berubah posisi. Berubah posisi. Jadi kalau kita mau merubah posisi kita hari ini, ya kita harus ada kemauan untuk mengubah posisi kita. Kalau kita nggak mau merubah posisi kita, bagaimana kita bisa berubah gitu loh. Nah ini sesuai ya dengan Bapak teringat itu ada sebuah ayat dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib, tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, mengubah keadaan seseorang kalau orang tersebut, kaum tersebut tidak mengubah apa yang ada pada dirinya. Nah ini kan menunjukkan pada kita bahwa ya kalau kita mau berubah, misalnya hari ini kita nggak jago matematika, kita tahu keadaan kita sekarang di situ, posisi kita di situ. Berarti kalau kita mau bisa matematika, kita harus mengubah posisi kita. Harus ada kemauan kita untuk berubah gitu. Bukan hanya sekedar kemauan, kita harus mengeluarkan tenaga sehingga ada gaya yang membuat kita bisa berubah. Gitu juga fisika, nggak paham-paham fisika Pak. Pingin nggak jago fisika? Pingin Pak. Kok nggak bisa fisika? Kok nggak pinter-pinter fisika? Jangan-jangan cuma mau saja. Kalau cuma mau saja, semua orang bisa. Tapi kalau kita nggak mengeluarkan gaya, nggak mengeluarkan tenaga untuk mengubah posisi kita biar jago fisika, nggak akan bisa. Nah, makanya ayat tadi ya sangat bermakna sekali ya sebenarnya kalau kita amalkan dalam kehidupan ini. Apapun keadaan kita, kalau kita mau jauh lebih baik, mau berubah menjadi yang lebih mantap, nah, ubahlah apa yang ada pada diri kita. Entah itu cara berpikir, cara berpandang, kebiasaan kita, dan lain sebagainya. Nah, ternyata begitu ya. Dalam fisika juga ada ayat Al-Qur'annya begitu. Nah, itu ya yang pertama, suatu benda dikatakan bergerak bila kedudukannya selalu berubah terhadap suatu acuan. Jadi ada berubah posisinya, acuannya. Kalau di sini A, ini B. AB itu adalah acuan. Paham ya? Jadi walaupun dia teriak, aku bergerak, kalau dia di situ-situ aja, nggak ada yang dia ubah posisinya, dia tidak bergerak namanya. Oke? Nah berikutnya, ilmu yang mempelajari gerak tanpa mempersoalkan penyebabnya disebut kinematika. Ini yang Bapak bilang tadi. Tanpa kita persoalkan, tanpa kita tinjau penyebabnya. Penyebab benda bergerak itu apa? Nah, ini adalah gaya gitu. Ya, gaya. Berarti kita nggak tinjau gaya. Kapan kami bahas yang ada gayanya, Pak? Nanti sabar di bab berikutnya. Kita belajar tentang dinamika, ya. Biar jago dinamika, kita kuasai dulu kinematika. Nah, kemudian yang ketiga di slide ini, gerak lurus disebut juga sebagai gerak satu dimensi. Jadi kalau misalnya ada katakanlah capung ya, capung. Nggak tahu Bapak gambar capung. Katakan ini capung. Kalau capung ini pindah dari sini kemari, ya, maka ini namanya gerak satu dimensi. Satu dimensi itu dia garis lurus. Atau misalnya kalau inilah si orang ini pindah dari A ke B, nah ini namanya gerak satu dimensi, nah, gitu.
Jadi gerak lurus itu gerak satu dimensi. Pak, ada gerak yang dua dimensi? Ada dong. Jangankan dua dimensi, tiga dimensi juga ada. Apa contohnya, Pak? Ya, sebenarnya gerak sembarang juga nggak apa-apa. Tapi yang dimaksud dengan gerak dua dimensi itu adalah benda yang ketika bergerak, dia ditinjau dalam dua dimensi gitu loh. Ditinjau dalam dua tinjauan. Kalau dua dimensi berarti ada sumbu X, ada sumbu Y. Jadi kalau misalnya ada benda bergerak, gini, dia bergerak gini. Nah, kalau nanti ditinjau komponen pada sumbu X, ditinjau komponen pada sumbu Y, ini gerak dua dimensi namanya. Kita kan udah bahas ya konsep vektor. Nah, konsep vektor ini sebenarnya adalah contoh gerak dua dimensi. Ada juga gerak tiga dimensi, Pak. Ada, kalau dia nanti tiga sumbunya. Nah, ini tinjauan sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu Z. Misalnya ada capung, capungnya bergerak dari sini kemari, ya dia pindah cueng gitu. Nah, kalau nanti posisinya ditinjau dari sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, itu namanya gerak tiga dimensi. Kalau ditinjau dari sumbu X dan Y saja, itu gerak dua dimensi. Tapi kalau dia cuma gerak lurus ke kanan misalnya, berarti dia di sumbu X saja. Nah, itu namanya gerak satu dimensi. Atau dia gerak ke atas gitu. Ini juga gerak satu dimensi, karena dia ditinjau hanya pada sumbu Y gitu. Jadi nggak usah bingung ya dengan istilah gerak satu dimensi, dua dimensi, tiga dimensi. Karena prinsipnya ya objek yang bergerak itu sama. Yang beda kita mau tinjau pada sumbu apa. Kalau hanya satu sumbu, berarti itu namanya gerak satu dimensi. Kalau dua sumbu, X dan Y, itu dua dimensi. Kalau dia tiga sumbu, X, Y, dan Z, itu namanya gerak tiga dimensi. Paham ya? Oke. Nampak nggak ada kucing yang dari bawah ke atas? Ada kucing yang golek-golek. Ada burung tapi di tempat ya. Tapi dia melepaskan sayapnya. Di bawah ini ada bebek sedang makan. Oh, tiba-tiba ada anjing lari. Nampak, Pak. Kupu-kupu nampak nggak kupu-kupu? Ada berapa kupu-kupunya? Nggak ada, Pak. Ini ada datang lagi kupu-kupu. Oh, saya nampak, Pak. Iya, nampak, Pak. Di atas ini ada burung juga yang terbang ya. Iya, Ini juga ada burung. Nah, pertanyaannya adalah menurut definisi gerak tadi, yang mana yang bergerak? Yang hewan yang mana aja yang dikatakan bergerak? Kucing. Ini ada dua kucing. Kucing yang mana? Yang naik ya. Kalau yang ini dia bergerak nggak? Anjing. Enggak. Kenapa yang ini nggak dikatakan bergerak? Karena nggak berpindah, Pak. Pindah, Pak. Dia cuma gerak di tempat aja, cuma goyang-goyang kepala ya. Iya, Pak. Kupu-kupu yang hitam ini, kupu-kupu yang hitam, Gerak. sekarang dia bergerak nggak? Sekarang nggak bergerak. Tadi waktu dia terbang bergerak ya, karena dia berpindah. Kalau kupu-kupu yang kuning, karena dia tidak bergerak. Ini burung yang mengepakkan sayap. Dia tidak bergerak, Pak. Enggak, Pak. Ya, tapi kan dia goyang-goyangkan sayap. Tapi dia tidak berpindah. Iya, tapi dia tidak berpindah. Kalau anjing yang lari ini sama macan? Berpindah. Lari-larian. Jadi udah paham ya. Jadi kalau misalnya ditanya mana yang bergerak, mana yang tidak, jangan lihat sekedar goyang-goyang. Kalau dia goyang-goyang tapi nggak berpindah tempat, nggak berubah posisinya, itu namanya bukan bergerak. Bukan bergerak. Ya, paham ya? Paham. Baik, sekarang Bapak lanjutkan ya. Bapak lanjutkan. Pertama, Bapak ingin tunjukkan kepada kalian bahwa ada perbedaan antara perpindahan dengan jarak tempuh. Nah, bedanya apa? Kalau nanti misalnya kalian jumpa istilah perpindahan, perpindahan itu artinya adalah perubahan kedudukan benda dalam selang waktu tertentu. Dia tergantung sistem koordinat. Perpindahan itu besaran vektor, berarti dia punya arah. Misalnya, ini acuannya 0. Kerangka koordinatnya 0. Ini sumbu X.
Nah, misalkan ada seseorang berada awalnya di A. Di A ini kan kerangka acuannya dia sejauh X1 ya dari 0 nih. Terus dia bergerak nih, berpindah ke B. Posisi B di mana? Di X2 kalau ditinjau dari 0. Nah, maka yang dimaksud dengan perpindahan itu adalah delta X ya. Nah, yang dimaksud dengan perpindahan itu ya ini, dari sini kemari. Nah, inilah yang delta X. Bagaimana cara ngitung besar perpindahannya, Pak? Nah, cara ngitungnya delta X sama dengan posisi akhir X2 kurang posisi awal X1. Kalau nanti misalnya ditanya perpindahan, kalian nggak boleh cuman bilang besar perpindahannya. Perpindahannya, Pak, delta X. Kalian harus juga menyertakan arahnya. Jadi kalau misalnya ditanya, berapakah perpindahan orang yang dari A ke B? Maka kita jawab, besar perpindahannya adalah delta X sama dengan X2 kurang X1 dengan arah. Nah, jadi kita tambahi dengan arah. Dari mana dia berpindah, bergerak? Dari A ke B. Jadi kita buat dengan arah dari A ke B. Nah, gitu cara jawabnya. Kalau nanti kalian cuma jawab, perpindahannya adalah 2 meter. Nggak bilang arah. Itu salah, ya. Nah, beda dengan jarak. Kalau jarak tempuh itu, dia nggak perlu ada arah. Karena apa? Karena jarak itu besaran skalar. Kan kita udah belajar vektor dan skalar nih. Kalau skalar itu dia nggak perlu ada arah. Dan nilainya memang tidak memiliki arah, ya. Sedangkan vektor, selain dia punya nilai, dia juga punya arah. Makanya kita perlu menyebutkan perpindahannya kemana, dari mana ke mana, kalau dia itu perpindahan. Tapi kalau jarak tidak. Nah, makanya jarak itu nggak perlu bergantung sama sistem koordinat. Kalau vektor perlu bergantung sama sistem koordinat. Tapi kalau yang namanya jarak, ya tidak perlu. Dia tinggal hitung berapa panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh oleh benda. Nah, perhatikan ini. Bapak kasih contoh soal. Misalnya, benda bergerak dari A ke B. Nampak di layar kan? Dia dari A ke B. 5 meter. Terus kembali lagi ke A. Berarti dari A kembali lagi ke A. Kalau nanti ditanya perpindahannya berapa? Dia dari A pergi ke B, balik lagi ke A. Kalau ditanya begitu, perpindahannya berapa? Perpindahannya 0. Loh, Pak, kok 0? Iyalah, dia dari A, dia awalnya di sini, pergi, sampai B, balik lagi. Berarti kan dari A ke A, dari awalnya di A, akhirnya di A, berarti nggak ada delta X-nya. Iya kan? Nah, itu kalau yang ditanya adalah perpindahan. Tapi kalau ditanya jarak, nah itu adalah panjang lintasan yang sesungguhnya yang ditempuh oleh orang tadi. Dia ke B dulu 5 meter. Kita tulis 5 meter. Baru dari B ke A 5 meter. Kita tulis 5 meter. Berarti kalau ditanya jarak, berapa? Ya hitung aja panjang lintasan yang dia tempuh. 5 meter tambah 5 meter. Hasilnya 10 meter. Perlu diberitahu arahnya kalau ditanya jarak? Tidak perlu. Tapi kalau misalnya perpindahan, berapa perpindahannya? 0. Kenapa 0? Ya karena dia balik ke situ. Nah, bisa dipahami? Nah, itu ya. Kalau perpindahan dia tengok posisi awal dan akhir. Selisihkan dia jaraknya. Ya, jaraknya. Tapi kalau seandainya itu jarak, ya kita hitung aja berapa lintasan yang dia tempuh. Nah, Bapak kasih contoh soal. Ya, Bapak kasih contoh soal. Bapak ingin kalian baca sama-sama soalnya. 1, 2, 3. Sebuah
mobil Tidak bergerak sejauh 80 arah timur. Berbalik sejauh 30 ke arah barat. Jarak perpindahan yang ditempuh mobil tersebut. Ya, sekarang kita jawab. Ya, sekarang kita jawab. Nah, ini ada mobil. Mobilnya mobil sedan. Enak nggak ya naik mobil sedan? Enak lah ya kan, daripada kehujanan naik sepeda motor. Tapi harus disyukuri daripada jalan. Ya jalan juga bersyukur bisa sehat ya. Jadi ya kita harus bersyukurlah dengan apa yang Allah beri kepada kita. Jadi katanya di sini apa? Ada mobil gerak ke timur. Misalnya dia dari barat nih, sebelah kiri ini barat. Ke timur, ke kanan. Katanya dia bergerak sejauh 80 km. Yang namanya bergerak pasti berpindah kan? Udah dia bergerak ngeng 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 ngeng. Ada batu ngeng sampai di B. 80 km. Kemudian berbalik arah, belok dia. Jeng 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 jeng. Berhentilah dia setelah berbelok sejauh 30 km. Nah, ceceknya gitulah. Nah, di sini yang ditanya pertama jarak. Nah, jarak. Biasanya diberi simbol S ya. Diberi simbol S ya. Berarti jarak tadi artinya apa, Nak? Jarak tadi adalah panjang keseluruhan lintasan yang ditempuh. Apakah jarak ini punya arah? Tidak. Berarti kalau begitu kita tinggal hitung. Pertama dia ke timur nih, dari A ke B berapa? 80 km. Terus dia belok lagi ke barat sejauh 30 meter. Berarti tambah 30 km. 80 tambah 30, 100 km. Kok 100? 80 tambah 30. 8, 9, 11 ya. 110 km. Nah, itu jaraknya. Nggak perlu kita kasih tahu, arahnya ke barat, nggak perlu. Arahnya ke timur, nggak perlu. Kenapa? Karena jarak itu bukan vektor. Nah, hati-hati nanti ya, bedakan jarak dengan perpindahan. Tapi kalau yang ditanya adalah perpindahan ya, perpindahan biasanya simbolnya itu adalah delta X. Kadang-kadang ada yang buat delta S. Boleh. Nah, bagaimana cara ngitungnya? Cara ngitungnya kita lihat posisi awalnya. Nah, posisi awalnya dia kan dari A ke B. Itu posisi awal tuh. Berapa? Dia ke kanan kan? Kalau ke kanan, kalau kita pakai koordinat kartesius, kalau Ananda masih ingat, ini X, ini Y. Ke kanan kan positif ya. Ke kiri negatif. Ke atas positif, ke bawah negatif. Masih ingat ya? Ingat dong. Nah, jadi karena dia ini ke kanan 80 km, karena dia pakai arah itu biasa dalam fisika, selain arah mata angin kayak gini, bisa juga plus atau minus. Nah, Bapak buat di sini plus atau minus saja dulu ya arahnya ya. 80 km ke timur. Timur itu kebetulan ke kanan. Ya udah kita buat plus. Plus 80 km. Lalu dia belok ke barat lagi sejauh 30. Nah, ke barat itu kanan atau kiri? Kiri. Kalau kiri plus atau min? Min. Kita buat minus 30 km. Hasilnya berapa? 50 ya, 50 km. Nah, jadi kalau nanti misalnya ditanya arahnya ke barat atau ke timur. Ayo, apa jawabannya? Arahnya ke barat atau ke timur? Barat. Barat, Pak. Barat. Jelas nggak pertanyaan Bapak tadi? Barat atau ke timur? Timur, Pak. Timur. Timur. Kenapa timur? Ya kan awalnya ke timur, baru belok ke barat. Bang. Hah?
Ayo, bingung kan? Timur. Barat, barat. Yang gini, yang bilang timur coba angkat tangannya gini, angkat. Timur. Oh, nggak ada berani. Yang bilang ke barat angkat tangannya. Ya, cuman Dinda Rahma yang angkat tangan, yang lain nggak angkat tangan. Saya angkat, Pak. Saya angkat, Pak. Nggak nampak Bapak, videonya ditutup. Rahma. Ke timur atau ke barat Rahma? Yo, malah kabur. Rahma, Barat. Timur, Pak, timur. barat atau timur? Barat. Kayak lagu aja ya, lagu apa itu? Timur ke barat. 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 Ini nggak hidup videonya, Bapak nggak nampak. Anggi Rahmadani, ke timur atau ke barat? Ya, nggak jawab juga. Cut Elsa, timur atau barat? Ini laki-lakinya pada nutup video ini, nggak nampak Bapak. Timur, Pak. Supriyanto, Medianto, Ya, Pak. Rio Manik, kemana? Timur atau barat? Timur. Timur. Timur dia. Betul. Kenapa timur? Karena dia berbalik arah, Pak. Balik arah. Ya, Pak. Tapi tadi awalnya dia ke kanan ke timur kan? Awalnya Ya, kan dia ke kanan ke timur, barat. baru balik ke barat. Barat, Pak. Balik. Kan dia balik ke barat tuh, Besar yang ke timur. Iya, Pak, berarti ke barat. ke barat. Ada yang nggak setuju. Ade Iwanda, arahnya kemana? Barat. Ke barat. Ada nggak jawab ke timur nih? Kita pengen tahu alasannya. Ada Pak. Siapa yang jawab? Ada. Arum. Timur. Arum, ke timur. Kenapa ke timur? Kenapa ke timur, nak? Nggak tahu. Waduh. Nah, jawabnya gampang sekali. Yang benar arahnya ke Barat. kemana? Barat. Iya, ke barat. Timur. Kan timur. Iya. Kan timur. Tahu alasannya kenapa ke timur? Karena banyaknya Lebih besar timur. Nggak lekong. Utamanya ke timur, Pak. Iya, kan dia awalnya di A mobilnya, ya kan? Timur kan. Terus dia berhenti di C, kan gini. Kita lihat A awalnya di sini, C di mana? Kan dia berpindahnya dari A ke C. Berarti ini arahnya ke timur. Jadi jangan lihat dia belok dari B ke C. Kalau B ke C dia ke barat. Paham? Tapi kalau ditanya perpindahan, tadi kan Bapak bilang lihat posisi awal dan akhir. Awalnya di A, akhirnya di C. A ke C itu arahnya ke timur. Makanya nanti kalau ada soal kemana ke perpindahannya? Perpindahannya 50 km ke arah timur. Paham itu Ananda? Oke, baik. Kecepatan. Nah, nanti ada beda antara kecepatan dengan kelajuan. Ingat ya, ada perbedaan antara kecepatan itu beda dengan kelajuan. Nah, itu nggak sama, Ananda. Baik, Ananda, kita lanjutkan materi kita tadi ya. Tadi Bapak udah bilang ada perbedaan antara kecepatan dengan kelajuan. Nah, bedanya apa? Nah, bedanya gini. Bila benda memerlukan waktu, ya, bila benda memerlukan waktu delta T untuk mengalami perpindahan delta X. Tadi kan udah tahu perpindahan ya. Maka kecepatan rata-rata itu bisa dihitung dengan apa? Nah, jadi kecepatan rata-rata itu bisa dihitung dengan perpindahan bagi waktu yang diperlukan. Kecepatan rata-rata itu sama dengan perpindahan bagi waktu yang diperlukan. Nah, jadi kalau misalnya ini ada grafiknya ini adalah sumbu T dan sumbu X.
di sumbu X itu T, sumbu Y itu X. X ini sebenarnya perpindahan ya. Maka kecepatan rata-rata itu, kalau misalnya lintasan bendanya begini, ya, itu adalah ini, yang garis lurus ini. Kemiringan dari garis lengkung. Karena ini adalah kemiringannya, ya, dalam matematika kemiringan itu adalah tangen theta. Jadi simbolnya itu M. M itu gradien. Ya, tangen theta. Cek. Tangen theta itu adalah sisi depan sudut bagi sisi miring. Berarti ini delta Y per delta X. Nah, karena delta Y-nya ini kan ini X2 posisi akhir, posisi awal X1. Makanya nanti ini menjadi X2 kurang X1 per, sedangkan T-nya, nah ini kurvanya kurang bagus. Harusnya di sini T2, ini T1. Berarti ini T2 kurang T1. Nah, ringkasnya, oleh karena kecepatan rata-rata itu adalah perpindahan bagi waktu yang diperlukan, maka rumus kecepatan rata-rata itu ini. Ya, P rata-rata adalah X2 kurang X1 per T2 kurang T1. Kalau disederhanakan, X2 kurang X1 kan perpindahan ya. Itu delta X per T2 kurang T1 adalah delta T. Nah, gitu Ananda. Ini mobilnya ini bergerak nih, dari sini kemari. Kalau dia punya kecepatan rata-rata, maka kalau dia awalnya bergerak dari posisi ini kemari sejauh X1, memerlukan waktu T1, sedangkan posisi kedua, nanti posisi 2-nya jangan hitung dari sini kemari. Hitunglah dari posisi awal, X2 ke T2 ini. X2 ditempuh selama T2. Maka nanti kecepatan rata-ratanya adalah X2, yaitu posisi akhirnya, kurang X1, posisi awalnya, bagi T2 kurang T1. Ini rumusnya. Jangan salah rumus ya. Nah, itu kecepatan rata-rata. Nah, sekarang kita lanjutkan. Sedangkan kelajuan, tadi kan Bapak bilang ada perbedaan antara kecepatan dengan kelajuan. Kalau kelajuan itu, dia bukan vektor. Kalau kecepatan yang Bapak bilang tadi, dia vektor, dia punya arah. Dia arahnya dari mana? Misalnya kalau ini A, ini awalnya ini A, ini B, berarti arahnya dari A ke B. Kecepatan rata-rata itu rumusnya perpindahan bagi waktu. Nah, tapi kalau nanti yang ditanya adalah kelajuan, nah kelajuan itu besaran skalar. Skalar itu dia nggak perlu punya arah. Makanya nanti kalau menghitung kelajuan rata-rata, itu rumusnya adalah jarak total yang ditempuh, ya, jarak total yang ditempuh dibagi dengan waktu yang diperlukan. Kalau kecepatan rata-rata tadi apa? Kecepatan rata-rata. Nah, tadi adalah perpindahan. Perpindahan yang ditempuh bagi waktu yang diperlukan. Beda kan? Kalau dia kelajuan rata-rata, jarak yang ditempuh bagi waktu. Tapi kalau kecepatan rata-rata, perpindahan bagi waktu. Nah, hati-hati. Kalau percepatan rata-rata, itu artinya adalah perubahan kecepatan bagi waktu. Jadi percepatan itu kalau dalam fisika simbolnya A. Karena dia vektor, maka nanti kalau perubahan kecepatan, ya delta V, ini vektor bagi delta T. Ini rumus percepatan. Nah, ini kan A rata-rata sama dengan P2 kurang P1 per T2 kurang T1. Atau delta P per delta T. Nah, intinya kalau besaran vektor, selain nanti nilainya, kalian harus juga menyebutkan arahnya. Oke? Nah, jangan lupa ya. Apa tadi ya? Kecepatan, vektor, kasih panah, itu tadi rumusnya apa? Perpindahan bagi waktu. Tapi kalau kelajuan, rumusnya apa? S bagi waktu. Percepatan, rumusnya perubahan kecepatan bagi waktu. Tapi kalau perlajuan, rumusnya apa? Kelajuan bagi waktu. Nah, itu. Tolong diingat ya, perbedaan ini. Mana yang vektor, ini vektor. Mana yang skalar, ini adalah skalar. Ini ada gambar mobil yang bergerak ya.
Dia bergerak lurus beraturan. Jadi arti gerak lurus beraturan itu dia bergerak dengan kecepatan tetap. Ya, karena kecepatannya tetap, maka percepatannya 0. Dari mana itu, Pak? Kan rumus percepatan adalah perubahan kecepatan bagi waktu. Karena dia kecepatannya tetap, perubahan kecepatannya 0. Berarti 0 bagi waktu, berapapun waktunya adalah 0. Oke, jadi kalau seandainya ini ada benda yang bergerak dengan kecepatan tetap, jaraknya bertambah nih, Nak. Ini waktu, ya, ini waktu. Nah, waktu dia bergerak, nah, grafiknya naik, jaraknya bertambah. Tapi kecepatannya mendatar. Nah, waktu dia gerak ini kecepatan tetap. Nah, percepatannya 0. Nah, ini grafiknya 0. Nampak nggak kan? Nah, ini nampak ini 0. Nah, itu adalah ciri dari gerak lurus beraturan. Jadi, ciri-ciri gerak lurus beraturan, satu apa? Kecepatannya tetap, ya kan? Kecepatan tetap. 2, percepatan 0. Yang ketiga, dia bergerak dengan lintasan lurus ya. Lintasan berupa garis lurus. Nah, gitu. Nah, itu contoh GLB. Sekarang kita lanjutkan ya, bagaimana persamaan GLB itu ya. Jadi kalau kita lihat ada benda yang bergerak lurus dengan kecepatan yang tetap, jarak tempuhnya misalnya S, dia bergerak dengan kecepatan tetap P, maka ya kita bisa tulis persamaannya itu adalah X sama dengan V kali T. Ya, X sama dengan V kali T. Berarti kalau ditanya V, perubahan rumus ya, seberangnya bagi temannya. Yaitu X per T. Karena tadi X kita bikin sama dengan S, jadi P sama dengan S per T. S ini jarak, T itu waktu. Berarti kalau ditanya T, X per V. Berarti S per V. Kalau dia disajikan dalam bentuk grafik, ditanya jarak tempuhnya, hitung aja ini, luasnya ini. Luas persegi. Tadi kan kalau ada grafik apa namanya? Nah, ini grafik gerak lurus beraturan. Ini T, ini V, ini kecepatannya tetap. Hitung aja luasnya ini, Nak. Kalau mau menghitung jarak tempuh, lebarnya berapa, panjangnya berapa, kalikan, karena kan persegi panjang nih. Nah, luasnya itu adalah jarak tempuh dari gerak lurus beraturan ini. Benda yang bergerak lurus beraturan. Nah, untuk gerak lurus, nah ini uniknya. Untuk gerak lurus, ya. Untuk gerak lurus, ya. Jarak, ya. Jarak itu sama dengan perpindahan. Karena dia garis lurus. Nah, untuk sekali bergerak, nah jarak itu sama dengan perpindahan. Oke, saya kira itu rumusnya. Jangan lupa ini Ananda. X sama dengan V kali T, atau S sama dengan V kali T. Kalau ditanya V, S bagi T. Kalau ditanya T, S bagi V. Bisa diingat ini ya. Ini kan udah dipelajari di SMP nih. Oke. Nah, ini contoh nih. Ini contoh soal ya. Ini contoh soal. Nah, perhatikan baik-baik soalnya. Baca sama-sama soalnya, Nak. Tentukan kecepatan rata-rata benda berdasarkan grafik berikut. Grafiknya sedemikian rupa ya. Nah, coba Ananda perhatikan. Untuk soal ini jarak ya, jaraknya bertambah. Ini waktunya sekian. Ini cara bacanya gimana sih, gitu kan? Ini kan jarak nih. Ini jarak. Jaraknya dia di sini 0. Rupanya waktu dia 0, dia udah nempuh jarak 40 ini. 40 meter. Terus dia bergerak selama 40 detik. Rupanya dia menambah jarak sejauh 100 meter. Nah, yang ditanya kecepatan rata-rata. Nah, kan kita ingat apa itu arti kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata, karena di sini nggak ditanya arah ya, kita nggak usah buat arah. Artinya apa?
perpindahan, ya kan? Masih ingat kan kecepatan rata-rata? Delta X bagi delta T. Nah, berarti kalau kita mau hitung kecepatan rata-rata, delta X itu kan artinya perpindahan, ya, perpindahan. Artinya posisi akhir kurang posisi awal. Berarti posisi akhirnya X2 kurang posisi awal X1 bagi delta T itu apa? Waktu pada posisi akhir kurang waktu pada posisi awal. Paham itu, Yunestin? Nah, jadi kalau kita sudah dapat rumusnya, berarti kita tinggal buat X2, posisi dia di akhir. Nah, lihat, posisi dia 0 kan 40. Posisi dia akhir ini berapa, nak? 100. Berarti kita buat 100 kurang posisi awalnya berapa? 40. Ini awal, ya, ini awal. Yang ini posisi akhir. Jadi kita bisa buat ini X1, yang ini X2. Ya. Ini X2. Nah, jadi kita buat 100 kurang X1-nya 40. Nah, bagi T2. T2 kan dia jarak tempuhnya 100. 100 meter itu ditempuh pada berapa detik? 40. 40 kurang T1 40 meter itu ditempuh saat berapa detik? 0. Pada saat dia belum bergerak udah ada jaraknya. Nah, berarti kalau begitu kita tinggal sama dengan, ya, kita tinggal selesaikan hitungannya. 100 kurang 40, 60. Ya, bagi 40 kurang 0, 40. Ini coretnya. Nah, 6 bagi 4 sama-sama bagi 2. 6 bagi 2, 3. 4 bagi 2, 2. 3 bagi 2, 1,5 meter per sekon. Nah, jadi untuk ngejawab soal ini gampang sekali, ya. Kita dapatkan kecepatan rata-rata benda itu adalah 1,5 meter per sekon, ya. Bagaimana Nanda untuk yang ini bisa difahami? Bisa. Oke, masih mudah ya. Nah, Insya sekarang Allah bisa, Pak. oke. Sebuah benda bergerak dengan mengikuti persamaan X sama dengan 2T kuadrat tambah 4T kurang 2. Jadi ini persamaan geraknya, persamaan gerak. Jadi ada benda yang bergerak dengan persamaan ini. Diketahui X adalah perpindahan yang ditempuh benda dalam meter. Kita bisa bilang X dalam meter, ya. Dalam meter. T dalam sekon, katanya gitu. Nah, yang ditanya, nak, tentukan kecepatan rata-rata, ya, tentukan kecepatan rata-rata. Bapak buat sini, tentukan kecepatan rata. Nanti ada PR kayak gini loh, jadi paham ya. Tentukan kecepatan rata-rata saat saat T sama dengan 1 detik dan T sama dengan 2 detik. Nah, gitu. Kita jawab ya. Kita jawab. Itu soalnya. Kalau tadi Ananda nggak jelas ngebaca di layar. Soalnya ada benda bergerak dengan persamaan ini. X sama dengan 2T kuadrat tambah 4T kurang 2. X dalam meter, T dalam sekon. Yang ditanya kecepatan rata-rata saat T sama dengan 1 detik dan T sama dengan 2 detik. Nah, bagaimana cara ngitungnya? Kita buat dulu rumus kecepatan rata-rata. Kan nggak ditanya arah nih. Ya udah kita buat aja P rata-rata. Rumus P rata-rata tadi apa, nak? Delta P. Kok delta P? Delta X per delta T. Apa tadi arti delta X? X2 kurang X1 per T2 kurang T1. Berarti kita cari dulu X2. Nah, mencari X2 itu bagaimana? Kan rumus X-nya tadi apa? Rumus X-nya. X sama dengan 2T kuadrat tambah 4T kurang 2. Ya kan? Berarti kalau X2 berarti itu kita ganti T-nya yang 2 detik. Nah, berarti untuk T sama dengan 2, X sama dengan berapa? Masukkan ini. 2 kali T-nya ganti 2, nak. 2
2 kuadrat tambah 4 kali T. T-nya ganti 2. Kurang 2. Berarti X-nya sama dengan berapa? 2 kuadrat 4. 4 kali 2, 8. Tambah 4 kali 2, 8. Kurang 2. Berarti X sama dengan berapa? 8 tambah 8, 16. 16 kurang 2. 14 meter. Nah, itu X2-nya. Ini adalah X2. Nah, berarti kan kita perlu ngedapatkan X1. Berarti X1 itu waktu T-nya 1 detik. Kita buat. Saat T sama dengan 1, X1 sama dengan berapa? Masukkan ini ke rumus ini. 2 kali 1 kuadrat tambah 4 kali 1. T-nya ganti 1 pokoknya. Kurang 2. Berarti X1 sama dengan 1 kuadrat 1. 1 kali 2, 2. Tambah 4 kali 1, 4. 2 tambah 4, 6. 6 kurang 2, 4 meter. Nah, berarti kita udah dapat nih. Berarti kecepatan rata-rata sama dengan X2-nya adalah 14 kurang X1-nya adalah 4 bagi T2-nya berapa, nak? 2 detik. T1-nya berapa? 1 detik. 14 kurang 4, 10. 2 kurang 1, 1. Berarti kecepatan rata-ratanya 10 meter per sekon. Nah, gitu. Enak kan, nak? Paham semua kan? Nah, gampang kan? Paham. Pak. Lumayan, Pak, lumayan. Nah, yang belum paham silakan tanya. Kita masih ada waktu 15 menit lagi nih. Mati lapik ini. Kalian belum paham, kalian udah paham nanti umat Bapak, yang nyari-nyari siapa? Dari saya itu kok paham, Pak. banyak. Nah, coba tanya yang mana yang nggak paham. Yang mananya? Yo. Yang mana? Cara. Yang mana yang nggak paham? Paham kan? Bapak kira masih gampang itu. Lumayan, Pak, paham, Pak. Oke, kalau paham, Paham. intinya sebenarnya kalian cari dulu X2-nya pakai rumus yang ini, persamaan gerak ini. X2 itu kan posisi akhir. Posisi akhir didapatkan pada waktu yang akhir. Waktu yang akhir kan 2 detik. Masukkan rumusnya, dapat X2 ini. Ini X2. Ananda bisa screenshot biar nanti dipelajari gitu. Udah, Pak, udah. Nah, kalau nanti misalnya cari X1 berarti T1. Nah, berarti dapat sekian. Masukkan kemari, masukkan kemari. Nah, siapa lagi nyoret-nyoret udah? Oke, sudah ya. Kita lanjutkan soal berikutnya. Baca sama-sama. Terbaca nggak? Nggak terbaca ya? Oke, baik. Baca. Jarak kota Kota Jarak Ya, Banda jarak kota Banda Aceh ke kota Medan adalah Jalan 420 km. Jarak tersebut ditempuh dalam waktu 7 jam. 7 jam. Tentukanlah waktu yang diperlukan mobil tersebut untuk mencapai Pekanbaru yang memiliki jarak Banda Aceh. 900 km dari kota Banda Aceh. Oke, Kau tuh tercor itu. siapa yang mau jawab nih? Silakan. Yo, berapa? Nabil. Pak Nabil yang mau jawab. Itu. Nah, jadi katanya gini, Banda Aceh ke Medan 420 km. Kita buat ini Banda Aceh ya, Banda Aceh. Pernah ke Banda Aceh? Enggak. Nah, mudah-mudahan kapan-kapan selesai pandemi ke Banda Aceh ya. Amin. Mana tahu ada lomba. Jangan hanya Bapak, negara yang bayarin. Kalau Ananda berprestasi kan bisa. Iyalah. Nah, jadi Banda Aceh ke Medan itu kata soal 420 km. Ditempuh selama 7 jam. 7 jam. Nah, ini 7 jam. Oke. Tentukan waktu yang diperlukan mobil untuk mencapai kota Pekanbaru. Nah, jadi di sini ada Pekanbaru. Nah, Pekanbaru jauh. iyalah. Ini Pekanbaru, bukan Pekanrimo. Pekanbaru. Banyak tingkat. Nah, dari Banda Aceh ke Mari ya. Itu katanya jaraknya 900 km. Nah, yang ditanya
dari Banda Aceh ke Pekanbaru berapa waktunya? Gitu. Kalau dari Banda Aceh ke Medan 7 jam. Paham? 14 jam setengah, Pak. Berapa? 14 jam setengah. Oke, keren ya. Siapa yang jawab itu? Nah, Kita buktikan sama-sama. Katakanlah misalnya jarak Banda Aceh ke Medan 420 km ya. Berarti kita perlu tahu kecepatannya ini kan? Kita cari dulu ini. Iya, Pak. Kecepatan mobilnya berapa? Rumus kecepatan apa? Jarak bagi waktu. Berarti jaraknya 420 bagi 7. bagi 7, Berarti berapa kecepatannya nih? 42 bagi 7, 6 ya. 6, 60 60. km per jam. jam. Kok sekon? Ini kan jam. Di layar ini jelas jam kok dibilang sekon. Nah, kan udah dapat kecepatannya tuh. Berarti kalau kecepatannya 60 km per jam dari Banda Aceh ke Pekanbaru, berapa waktunya? Ini jarak yang kedua. Sementara kecepatannya tadi 60 km per jam. Masih ingat nggak mencari rumus waktu pada GLB? Apa rumusnya? Loh, tadi kan udah Bapak ajarin. Kecepatan, jarak bagi waktu. Ya kan? Berarti kalau ditanya waktu, jarak bagi ini naik, ini turun. Jarak bagi kecepatan. Kecepatan. Ya udah kita tinggal hitung. Jaraknya berapa? 900 kilometer. Kecepatannya berapa? 60 kilometer per jam. Jadi kita coret nolnya 1. Pak, ngobrol berapa? Iya, 90 bagi 6 berapa? 15 jam. Gampang kan? Udah, Pak. Nah, jadi benar nggak jawaban Ananda tadi? Salah sedikit. Pak, Nah, hampir betul ya. 14 setengah. Kurang setengah jam lagi. Mungkin Coba. pas lagi singgah dia di apa? Di galon ngisi bensin ya. Harusnya kalau singgah waktunya bertambah lah ya kan. Iya, Pak. Oke, jadi Ananda Bapak kira itu tentang GLBB Bapak lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Oke, sekarang kalau tidak ada pertanyaan, nanti Bapak kasih link soal. Kerjakan dalam batas waktu yang ditentukan ya. Iya, Pak. Nah, Pak ya. Cari di Pak. dan kemungkinan nanti sore aja biar santai dikit ya. Iya, Pak. Saya pindah sekarang, Pak, kalau sekarang, Pak. Sekarang pun boleh, nggak masalah. Bibit nanti aja. Udah, kalau sore belajar dulu ya, pelajari dulu ya. Iya, Pak. Oke, Ananda, alhamdulillah ya, sesi Sudah, foto Pak. sudah berakhir. Maka dengan berakhirnya pembelajaran kita ini, maka kita berharap mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Tetap belajar, giat, terus membaca, berlatih. Jangan lupa kerjakan soal Bapak setelah ini, oke? Oke, Pak. Kalau seandainya ada pertanyaan, kalian bisa tanya di grup. Ya, bisa tanya-tanya di grup gitu. Bisa kalian gunakan grup itu untuk diskusi satu sama lain ya. Baik Ananda, terima kasih. Kita akhiri pembelajaran dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jumpa lagi besok. Oke, Bapak tutup semua ya. Iya, Pak.